Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan makalah kami mengenai sistem informasi web penjualan pakaian atau e-commerce distro. Kami di sini dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang, di antaranya saya sendiri, Bagus Salim, Ayu Andini Septiani, Bening Nur Islami, Dera Lutfa Maulana, dan Saiful Rijal Raufi. Berikut adalah daftar isi dari makalah yang kami sampaikan. Di sini terdiri dari 3 bab, yakni bab 1 dengan project charter, bab 2 dengan project report, bab 3 penutup kesimpulan saran. Bab 1 project charter, latar belakang. Perkembangan sistem informasi saat ini sudah semakin pesat di seluruh lapisan masyarakat, organisasi maupun dunia usaha. Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan betapa banyaknya hal positif yang dapat diambil dari sebuah sistem informasi. Dunia usaha semakin ramai dan terus berkembang tanpa henti. Hal ini membuat peluang bagi para pengusaha pedagang untuk mengembangkan usahanya. Hadir guna memberikan informasi secara cepat dan tepat, juga menghemat biaya operasional yang harus dikeluarkan. Tetapi belum semua pemilik usaha toko pakaian menerapkan hal yang serupa. Dan tentunya menjadi salah satu permasalahan yang ada di antaranya sistem pelayanan yang kurang optimal sehingga tercipta antrean yang panjang, penghitungan dan pencatatan data yang masih tanpa komputerisasi sehingga sering terjadi kesalahan penulisan data. Pencarian data terkadang menyulitkan karena masih memakai acuan pada buku besar. Tidak adanya data yang terstruktur. Permasalahan seperti yang tadi, permasalahannya adalah di revolusi industri 4.0 membuat persaingan di dunia bisnis semakin ketat saja. Saat ini telah banyak platform e-commerce yang dianggap lebih mempermudah dan dalam proses penjualan barang ataupun proses transaksi jual beli. Permasalahan yang ada yakni terdapat beberapa kendala yang muncul bagi pengusaha toko pakaian yang masih mengadopsi sistem manual, seperti proses pelayanan kasir yang cukup sederhana dengan pencatatan pada sebuah buku, penghitungan masih dengan kalkulator dan belum terkomputerisasi. Juga terdapat kesalahan penulisan dan pencarian data yang harus mencari pada buku besar dan info stok yang jarang tercatat dengan baik, sehingga pelayanan kepada pelanggan dianggap menjadi kurang maksimal. Deskripsi produk secara garis besar ini dikhususkan untuk penjualan pakaian seperti jaket, baju, topi, dan lain-lain. Keuntungan yang diharapkan adalah meningkatkan penjualan dan manajemen, menyediakan alternatif metode transaksi penjualan, dan sebagai strategi pemasaran, menghadirkan sistem penjualan yang efisien dan efektif. Perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitasnya. Yang pertama yakni mempersiapkan fasilitas kerja dilakukan pada minggu ke-1. Minggu kedua dan ketiga adalah analisis serta desain sistem. Desain aplikasi dilakukan pada minggu ke-4, pembuatan program pada minggu ke-5 dan sampai ke-14. Testing program dilakukan pada minggu ke-14. Maintenance pada minggu ke-15. Pelatihan pada minggu ke-16, serta administrasi dan dokumentasi serta pengesahan aplikasi pada minggu ke-17. Total yakni
berjalan pembangunan selama 119 hari atau 17 minggu. Bab 2, Project Report, analisa sistem berjalan, yakni menganalisis permasalahan yang sedang berjalan pada saat ini, yang ada pada proses kegiatan penjualan dan dalam mempromosikan produk. Dari hasil analisis sistem berjalan, ditemukan beberapa permasalahan yang salah satunya adalah dalam melakukan promosi dan penjualan, pemilik toko hanya menggunakan media konvensional. Berikut adalah use case diagram sistem usulan. Untuk pada aktor yang kanan adalah admin, yang kiri adalah pembeli. Lalu selanjutnya adalah activity diagram sistem berjalan. Untuk lebih jelasnya gambar bisa dilihat di makalah. Analisa kebutuhan sistem. Teknologi yang digunakan dalam membangun sistem informasi ini adalah software yang digunakan adalah seperti sistem operasi yang digunakan Windows 7 ataupun Windows 10. Bahasa pemrograman adalah seperti PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, database dengan MySQL, software development dengan CodeIgniter, program editor dengan atau text editor dengan Sublime, dan web server menggunakan SAM, browser dengan Firefox atau Google Chrome. Hardware, guna sebagai penunjang software tadi yang dibutuhkan adalah prosesor Intel Celeron, CPU N2820, RAM dengan minimal 2 GB, memori minimal 10 GB, VGA dengan HD grafik dan ukuran layar dengan minimal 14 in, keyboard dengan 86 key. Berikut adalah desain sistem, desain basis data. Berikut adalah ERD-nya. Yang pertama, pembeli melakukan login, lalu setelah login dapat memilih kategori. Setelah memilih kategori maka dapat memilih barang, lalu barang yang dipilih masuk ke dalam keranjang. Setelah itu pembeli melakukan transaksi. Data transaksi diambil dari data ongkir untuk pengiriman barangnya yang dikelola oleh admin. Pembeli melakukan transaksi atau pembayaran, lalu melakukan konfirmasi pembayaran, dan admin pun akan mengonfirmasi status pembayaran dan status pengiriman barang. Spesifikasi file di sini adalah ada database dengan nama database distro dengan tabel pembeli, akronim pembeli.myd, tipe file master, akses random dengan panjang record 250 bit. Feed key-nya adalah ID pembeli. Lalu ada tabel admin dengan ID admin sebagai primary key. Ada tabel kategori dengan akronim kategori.myd dengan primary key ID kategori dengan panjang seperti pada tabel. Lalu ada spesifikasi file barang seperti yang tertera pada tabel transaksi. Lalu ada file ongkir, lalu konfirmasi pembayaran dengan ID konfirmasi sebagai primary key. Lalu ada tabel saran. Berikut adalah desain antarmuka website yang kami ataupun aplikasi yang kami bangun. Ini sebagai halaman utama dan ini sebagai halaman daftar dan halaman login. Ini sebagai halaman shop user, ini berisi tentang data-data barang yang toko tersebut dijual atau website ini dijual. Nanti si barang tersebut masuk ke halaman chart. Lalu berikut ada tampilan pembayaran transaksi. Lalu ini kita masuk ke
halaman login admin, halaman data barang. Berikut implementasi dari desain yang telah kami buat, yaitu seperti berikut: halaman input barang, halaman edit foto dan update. Berikut dengan desain hapus data. Halaman konfirmasi. Struktur navigasi adalah seperti berikut: user admin bisa dilihat alurnya. Lalu kita lanjut pada pembuatan kode program. PKBLD 001, kategori merek, PK sebagai kategori, BLD sebagai merek, 001 sebagai nomor barang. Pengujian. Berikut pengujian pada halaman login admin dan user. Skenario pengujian. Mengosongkan username dan password, kemudian klik login. Test care-nya seperti tertera pada tabel. Maka hasil yang diharapkan adalah sistem akan menampilkan pesan username dan password yang Anda masukkan salah dan mengarahkan kembali ke halaman login. Dan berikut adalah jika kita mengisi username dengan benar dan mengisi password dengan benar, maka sistem akan mengarahkan ke halaman home. Pengujian pada halaman daftar user. Seperti tertera pada tabel skenario pengujian test care-nya hasil yang diharapkan. Lalu di sini pengujian pada halaman shop atau halaman yang berisi tentang barang-barang yang terdapat pada halaman shop, yakni skenario pengujian menambahkan barang pada chart. Klik add to chart, maka sistem akan menambahkan barang ke halaman chart. Skenario pengujiannya seperti selanjutnya: melakukan proses pembayaran, maka sistem akan menampilkan atau mengarahkan ke halaman pembayaran. Yang terakhir ada memasukkan bukti pembayaran. Klik halaman pilih file, lalu masukkan gambar atau foto pembayaran, lalu klik update. Sistem akan menampilkan hasil inputan sesuai harapan dan valid. Lalu ada pemeliharaan seperti berikut: spesifikasi hardware-nya untuk server, laptop, CPU seperti RAM dengan DDR2 4GB, harddisk 400GB, mouse, keyboard. Untuk klien pun tidak berbeda jauh. Bundle web servernya seperti SAM yang terdiri dari beberapa komponen: PHP server versi 5, MySQL server versi 5, PHP MyAdmin versi 3. Sistem operasi yang biasa digunakan adalah Microsoft Windows, browsernya dengan Google Chrome. Dan yang bab 3 adalah yang terakhir, penutup. Kesimpulan: pembuatan aplikasi berbasis web yakni e-commerce distro adalah untuk memenuhi tugas beberapa mata kuliah, diharapkan bisa menjadi wadah alternatif baru bagi para pembeli maupun penjual untuk saling berinteraksi atau bertransaksi secara online, cepat dan mudah. Saran: dengan keterbatasan penyusun dalam membangun aplikasi ini, yang nantinya dapat dikembangkan dan diperbaiki sehingga menjadi aplikasi yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.